Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar adik-adik mahasiswa yang soleh dan solihah? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kedua pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep representasi bilangan. Ya, akan ada 5 poin yang kita pelajari hari ini, yaitu representasi bilangan, kemudian floating point atau bilangan float yang ternormalisasi, kemudian angka signifikan atau angka penting, akurasi dan kepresisian, dan yang terakhir pembulatan dan pemotongan. Baik, kita mulai dari representasi bilangan real. Ya, tentunya sebagai mahasiswa matematika, kalian sudah cukup familiar dengan sistem bilangan real, atau kalau di SMP, SMA, kita sebutnya bilangan desimal, gitu ya. Secara umum, penulisan bilangan real biasanya seperti ini. Gitu ya, misalkan kita punya 312,45. Itu artinya ada 3 ratusan atau 3 kali 10 pangkat 2, kemudian ada 1 puluhan, kemudian ada 2 satuan, 4 per sepuluhan, dan 5 per seratusan. Jadi kalau dijumlahkan semuanya akan menghasilkan bilangan 312,45. Gitu ya. Penulisan seperti ini bisa juga disebut sebagai bilangan berbasis 10. Ya, jadi penulisan yang seperti ini tadi 312,45 kita sebut sebagai bilangan desimal berbasis 10. Angka-angkanya yang terlibat di dalamnya adalah 0 sampai 9. Ya, ada 10 angka. Gitu ya. Nah, representasi standarnya biasanya seperti ini. Ada tandanya, apakah dia positif atau negatif. Kemudian ada bagian integernya, integer itu bagian bulat, ya, bilangan bulatnya. Kemudian ada bagian desimalnya. Ini sudah sangat familiar kalian temui ya di level sebelumnya. Nah, di dunia komputer ada istilah yang disebut dengan bilangan float atau floating point, gitu ya. Floating point atau bilangan float itu adalah representasi atau tipe lain dari bilangan. Ya. Pada kesempatan ini kita langsung aja membahas float yang ternormalisasi ya. Jadi karena bilangan float ada beberapa macam tipenya, tapi kita langsung pelajari saja yang sudah ternormalisasi ya. Nah, representasi bilangan float ternormalisasi itu bentuknya seperti ini. Jadi ada juga tandanya, kemudian ada bagian mantisanya, dan ada bagian eksponennya. Ya. Ciri-ciri float yang ternormalisasi itu adalah D-nya selalu tidak sama dengan 0. Ya, dia bisa bilangan berapapun asalkan tidak sama dengan 0. Ya. Bagian mantisa dari bilangan float itu berisi 1 digit integral dan 4 digit desimal. Jadi ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi bilangan non 0, bilangan tak 0, 4 digit bilangan desimal. Ya, dikalikan 10 pangkat bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Keunggulan dari bilangan float ini adalah keefisienannya ya dalam merepresentasikan suatu bilangan. Jadi jika disajikan seperti ini, maka bilangan yang paling kecil sekalipun atau bilangan yang paling besar sekalipun bisa ditampilkan dengan efisien. Karena dia mempunyai komponen eksponen. Jadi tidak perlu kalau ada bilangan paling kecil 0,000000503 gitu misalkan. Itu kan panjang sekali kalau ditulis secara normal. Nah, dengan fasilitas penulisan tipe floating point, maka kita bisa menyingkatnya menjadi lebih pendek gitu. Demikian juga kalau ada bilangan yang
besar sekali gitu ya. Baik, selanjutnya tipe selain floating point adalah tipe bilangan biner atau sistem bilangan biner. Nah, tipe ini menggunakan 2 ya sebagai basis. Kalau tadi 10, maka sekarang 2. Digit-digitnya adalah 0 dan 1. Atau angka-angka yang terlibat adalah 0 dan 1. Tampilan bilangan biner ini hampir sama dengan bilangan berbasis 10, tapi yang membedakan hanyalah pengalinya dan angka-angka yang terlibat. Tapi secara garis besar komponennya sama, jadi ada tandanya ya, negatif atau positif, kemudian ada bagian mantisanya, kemudian ada bagian eksponennya. Ya. Karena dia bilangan berbasis 2, maka eksponennya adalah 2 pangkat sekian. Gitu. Kalau tadi 10 pangkat sekian gitu ya. Nah, saya sajikan 2 contoh di sini. Ya, saya sajikan 2 contoh untuk sedikit memberi gambaran pada kalian mengenai bilangan biner. Contoh pertama ada bilangan 1, 1. Ini saya berikan kurung dan saya berikan indeks 2 di sini untuk menegaskan bahwa kita sedang bicara bilangan biner. Jadi jangan bilang ini 11 gitu ya. Kita bilangnya ini 1, 1. Nah, bilangan 1, 1 kalau kita mau konversi ke bilangan berbasis 10, itu caranya adalah dengan memangkatkan dia atau mengalihkan dia dengan bilangan basisnya yaitu 2 gitu ya. Kalau tadi dikalikan dengan 10 ya untuk mengartikan itu, maka sekarang kita bicara biner kita kalikan dengan 2. Ya, jadi ada 2 digit di sini 1 dan 1, maka 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0. Jadi ngitungnya biasanya supaya mudah dari belakang. Ini pangkat 0, 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Gitu ya. Nah, hasilnya 2 tambah 1, jadi dia sama saja artinya dengan 3. Jadi 1, 1 di bilangan biner setara dengan nilai 3 di bilangan desimal. Contoh yang kedua, kita punya 1,101 ya, di bilangan biner, hati-hati. 1,101. Nah, karena kita ngitungnya dari belakang, maka ini adalah 2 pangkat 0, ya pengalinya. Kemudian mundur ini 2 pangkat negatif 1, ini 2 pangkat negatif 2, dan yang terakhir 2 pangkat negatif 3. Ya, hati-hati. Jadi setelah kita hitung, dapatlah bilangan berbasis 10 yaitu 1,625. Ya. Nah, ini merupakan contoh bagaimana suatu bilangan dikonversi ya ke dalam masing-masing versinya. Jadi kalau yang di atas atau A, contoh A ini ada bilangan 86409, basisnya 10. Maka caranya adalah 9 dikalikan 10 pangkat 0, ya, yaitu 1, jadi hasilnya 9. 0 dikalikan dengan 10 pangkat 1, jadinya 0. Kemudian 4 dikalikan dengan 10 pangkat 2, jadinya 400, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, menghasilkan 86.409. Ya. Nah, contoh B itu kita sedang bicara bilangan biner. Jadi, kita lupakan nih konsep yang ini. Konsep bilangan basis 10. Jadi kita fokusnya ke perpangkatan 2 gitu ya. Perkalian dengan 2 pangkat sekian gitu. Nah, mulainya dari belakang pangkat 0-nya. Jadi jangan mulai dari depan ya. Mulainya dari belakang. Ya, 1 di sini dikalikan dengan 2 pangkat 0. Jalan lagi, maju 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Ya, dikalikan dengan masing-masing digitnya. Oke, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 173. Artinya apa?
bilangan biner 10101101 itu setara dengan bilangan 173 di bilangan desimal. Ya. Nah, ada fakta yang menarik bahwa bilangan yang memiliki representasi berhingga di suatu sistem bilangan gitu ya, itu bisa saja memiliki representasi yang tak berhingga di sistem yang lain gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya bilangan 1,1 di sistem desimal berbasis 10, nah, kalau kita ingin konversi dia ke bentuk biner, misalkan kita iseng-iseng mau konversi dia, maka akan susah untuk mendapatkan bentuk biner dari 1,1 yang berhingga gitu. Yang berhingga. Ya, mengapa? Karena untuk mendapatkan representasinya secara biner, maka penyebutnya itu harus punya bilangan prima yang yaitu 2 gitu. Haruslah 2, satu-satunya faktor primanya. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. 1,1 ini kan 1 ditambah 0,1 ya. Jadi kita punya komponen 0,1, komponen desimalnya. Atau 1/10 gitu kan. Nah, kalau kita ingin bisa merepresentasikan 1/10 ini ke dalam bilangan biner, maka syaratnya itu adalah faktor prima penyebutnya itu haruslah hanya 2 gitu. Padahal 10 ini kan ada 2 dan 5 faktornya. Gitu. Sehingga akan sangat sulit membuatnya berhingga representasinya. Jadi dia akan terus jalan gitu. Tidak bisa berhingga seperti yang ini. Atau yang ini tadi gitu. Nah, lalu gimana? Kemudian sebelum ke situ kita kesini dulu. Ini saya contohkan ya, maksudnya tidak berhingga itu gimana gitu. Misalkan kita punya pecahan, ya, setengah atau sepertiga, atau ini malah 1/16 gitu ya. Nah, desimalnya sebenarnya kan juga berjalan terus ya, angka di belakang komanya itu, gitu. Tidak tepat sekian gitu ya. Tidak bisa kita katakan tepat sekian. Soalnya berjalan terus dia. Nah, sama juga bilangan di sistem bilangan biner gitu. Kita tidak bisa menyajikannya secara berhingga. Ya, kalau Anda sering lihat pasti ada titik-titik di belakangnya kan. Demikian juga kalau dihampiri dengan penjumlahan pecahan. Ya. 1/4 itu kalau dihampiri dengan penjumlahan pecahan itu bagaimana bentuknya? 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 bla 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 dan seterusnya. Ya, jadi kecenderungannya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Untuk mengatasi hal seperti itu, untuk mengatasi ketidakberhinggaan, maka disepakatilah ya di antara para saintis yang bergelut di bidang komputer atau komputasi, karena bilangan biner ini kan terkait sama bahasa yang dipahami komputer. Jadi komputer hanya memahami bahasa biner ya, 1 dan 0 atau 0 dan 1. Nah, untuk mengatasi hal itu gitu ya, supaya bisa berhingga, maka dibuatlah standar gitu ya. Nah, standar itu maksudnya bagaimana? Untuk mengatasi yang ini tadi, jadi supaya tidak terus-terusan berjalan angkanya, maka dipatoklah standar. Nah, standar yang dikenal di dunia komputer itu standar yang ini 754 IEEE ya. Nah, standarnya pun itu ada beberapa macam. Nah, yang akrab dengan kita, biasanya kalau kalian install komputer kan biasanya diberi pilihan ya, install suatu aplikasi. Mau yang 32 bit atau yang 64 bit gitu. Nah, itu maksudnya adalah bicara mengenai presisi. Ya. Mau single precision atau double precision gitu. Kalau single precision itu maksudnya susunannya ada
1 bit untuk tanda, kemudian 8 bit untuk eksponen. Ini isinya contoh ya. Isinya hanya contoh saja. Kemudian 23 bit fraction atau pecahan, gitu ya. Jadi ini ruang yang disediakan oleh komputer untuk floating point, gitu ya. Nah, contohnya di 32 bit di sini kalau ada bilangan 00 11 sekian 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 ini yang mengisi kotak ini, kalau dikonversi ke floating point maka atau dikonversi ke bilangan desimal biasa maka dihasilkan ini 0,15625 gitu ya. Cara menghitungnya gimana? Kalian bisa pelajari nanti di buku referensi yang saya berikan ke kalian gitu ya. Jadi ini contohnya untuk single precision atau presisi tunggal atau 32 bit. Nah, kalau double precision gimana? Double precision itu ya 2 kalinya si 32 bit yaitu 64 bit. Maksudnya apa? Ada 1 ruang untuk sign, kemudian ada 11 ruang untuk eksponen, kemudian ada 52 ruang atau bit untuk fraction. Tentunya ini akan berakibat pada semakin banyaknya ruang yang tersedia untuk si floating point ini. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya berpengaruh pada semakin presisinya perhitungan. Ini komputer kan biasanya kita bicara untuk komputasi ya. Kita bicara untuk komputasi, kita bicara penyimpanan, memori. Nah, 32 bit dan 64 bit ini tentu berbeda dalam kapasitas dia untuk menyimpan. Tentu akan lebih banyak si 64 bit begitu. Dan akan lebih akurat kalau digunakan untuk komputasi. Nah, ini sedikit saya berikan wawasan mengenai pedoman standar sistem biner. Ya, tidak perlu terlalu dipusingkan karena ini istilah dalam komputasi ya. Jadi teman-teman kita yang di teknik komputer biasanya yang lebih mendalami ini. Ini hanya sebagai wawasan saja ya, sebagai pengantar kalian supaya tidak terlalu asing nanti ketika harus menggunakan bahasa pemrograman ketika harus mengkomputasi hasil mengkomputasi metode numerik yang nanti kita akan lakukan ya. Baik, ada beberapa standar biner yang disepakati di dunia ini ya. 16, 32, 64 sampai 128 gitu ya. Nah, ini ada standar-standarnya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Kalau yang untuk 32 dan 64 ini ada 53 signifikan bitsnya. Kalau yang 32 ada 24 dan seterusnya. Nah, kemudian dua rumus di sini. Ini adalah cara untuk mengkonversi yang ini tadi, ya. Jadi kalau ada bentuk bilangan biner seperti ini di 32 bit, maka cara mengkonversinya pakai metode yang ini atau rumus yang ini. Dan kalau yang untuk double atau 64 bit pakai rumus yang ini. Ya. Sekilas saja ya. Nah, selanjutnya kalau di sini kalian lihat ada signifikan bits ya. Ini maksudnya apa? Ini berkaitan juga dengan angka signifikan atau angka penting gitu ya. Apa sih angka penting ini? Kalau saya tidak salah ingat juga sempat diberikan di SMA dulu ya. Angka signifikan itu adalah banyaknya digit yang diperhitungkan ya di dalam suatu kuantitas yang sedang kalian ukur atau sedang kalian hitung. Ya, jadi ada berapa digit atau ada berapa angka tuh yang dihitung atau yang ditampilkan. Gitu. Maksudnya gimana, Bu? Nah, contoh gampangnya kalkulator deh. Biasanya kalkulator itu mungkin ini yang dimaksudkan kalkulator yang biasa ya, yang tidak terlalu sophisticated, yang tidak terlalu lengkap fiturnya, biasanya hanya memuat angka signifikan sebanyak 3. Ya. Atau 2 angka di belakang koma gitu. Biasanya. Jadi kalau kita ingin menghitung
3,578 kali 2,139 itu biasanya yang muncul seperti ini. Hasilnya pun 2 angka di belakang koma. Padahal sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah lebih panjang gitu. Di belakang komanya 7,653342. Tapi karena kita sedang menggunakan alat hitung kalkulator, maka dan kalkulatornya tidak terlalu lengkap fiturnya, itu kita hanya mendapatkan hasil ini gitu. Jadi angka pentingnya atau keakuratannya itu sebatas ini gitu. Padahal mungkin misalkan kita pakai MATLAB atau kita pakai Excel misalkan, atau kita pakai bahasa pemrograman lain yang Python atau R statistik atau Minitab, itu kita punya jawaban lain yang jauh lebih presisi gitu ya. Nah, kemudian contoh lain, angka signifikan yang ada di timbangan. Ini siapa yang sering nimbang badan gitu ya, biasanya mahasiswi ini ya suka timbang badan atau menimbang bahan-bahan kue. Nah, kita hanya punya angka penting satu angka di belakang koma gitu. Misalkan ada adik kalian ya atau ponakan kalian yang menimbang, maka dia jarumnya menunjukkan ke suatu garis yang lebih dari 40, lebih dari 45, ini angkanya berapa? 49 juga belum. Ya, jadi agak mepet ke 49 tapi tidak tepat 49. Ya, kita tidak tahu itu koma berapa gitu kan. Koma berapa, kita cuma kira-kira jawab 48,9 mungkin gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, angka signifikan itu berbeda antara satu alat ukur dengan satu alat ukur lainnya gitu. Jadi dia berbicara tentang akurasi, hubungannya nanti dengan akurasi dan ketepatan atau kepresisian. Ya, akurasi di sini berhubungan dengan seberapa dekat nilai aproksimasi atau nilai hampiran atau nilai perkiraan terhadap nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Kemudian presisi atau ketepatan berhubungan dengan seberapa dekat hasil estimasi dengan hasil estimasi sebelumnya. Gitu. Nah, akurasi dan ketepatan ini, konsep ini sangat penting untuk pengetahuan kalian menuju ke proses komputasi nanti. Karena kita kalau bicara metode numerik, kita berbicara aproksimasi gitu kan. Kita sudah belajar kemarin bahwa suatu fungsi bisa saja tidak bisa diselesaikan secara analitik, maka kita selesaikan dengan jasa si metode numerik. Nah, berhubung dia metode numerik, maka tentu hasilnya adalah hasil hampiran atau hasil aproksimasi. Karena dia hasil aproksimasi, maka dia akan menghasilkan selisih gitu kan antara hasil sesungguhnya dengan hasil hampiran atau aproksimasi. Nah, selisih itu biasa dikatakan dengan error. Nah, sebelum berbicara tentang error nanti di akhir slide, kita tentu harus pahami konsep akurasi dan ketepatan gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang bisa saya berikan. Jadi misalkan ini adalah sasaran tembak gitu ya. Kalau kita pernah lihat ada sasaran tembak berbentuk lingkaran-lingkaran begini. A, B, C, dan D ini menunjukkan bagaimana pola akurasi dan pola presisi. Jadi semakin dia ke kanan, maka dia semakin akurat dan semakin ke bawah dia semakin presisi. Maksudnya gimana? Pada gambar A, misalkan kita definisikan si lubang-lubang hitam ini adalah lubang bekas tembakan. Ya. Anggap saja kalian latihan menembak gitu ya. Nah, maka ini belum bisa dikatakan akurat, belum bisa dikatakan presisi. Nah, akurat ini maksudnya apa, Bu? Akurat di sini maksudnya
seberapa dekat nilai aproksimasi terhadap nilai sebenarnya. Kalau dikontekskan ke sini, maka seberapa dekat si lubang tembak ini dengan target di tengah. Karena kita tahu target tembak itu kan di pusat lingkaran gitu ya. Jadi banyak yang masih jauh nih. Nah, semakin ke B, semakin mendekat. C, semakin dia mendekat. Dan D, sudah sangat mendekati pusat lingkaran. Kemudian presisi, seberapa dekat dia dengan satu bekas tembakan dengan bekas tembakan lainnya. Nah, kalau A ini masih saling berjauhan, ya, ini juga masih, ini mulai berdekatan, ya, antara satu lubang dengan lubang tembak lainnya, ya, sampai dia mengumpul di D, gitu. Ini untuk memberikan kalian pengertian yang lebih konteks ya, yang lebih kontekstual mengenai akurasi dan ketepatan. Nah, konsep lainnya adalah rounding dan chopping atau pembulatan dan pemotongan. Ya, ini tidak sulit saya kira karena saya kira semua sudah tahu ya pembulatan itu apa, yaitu menggantikan bilangan dengan bilangan terdekat. Jadi misalkan komanya panjang sekali di belakang koma, maka kita pilih, kita mau berapa digit nih di belakang koma nih. Berarti sisanya kita bulatkan. Ya, ditambahkan ke digit terakhir misalkan. Dan itu ada aturannya. Dan saya tidak sedang bicara aturannya bagaimana di sini, nanti Anda pelajari secara mandiri saja. Kemudian chopping itu pemotongan. Jadi membuang seluruh digit ekstra. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ya. Chopping ini delta X-nya dibuang. Ya, kalau rounding, delta X-nya diperhitungkan dulu baru ditambahkan. Gitu ya. Nah, ini kita masuk ke definisi galat atau error ya. Kalau saya lebih nyaman bilangnya error ya, tapi bahasa Indonesianya standarnya galat ya. Nah, galat itu ada galat sebenarnya, ada juga galat terestimasi atau estimated error ya. Kalau ini true error, oke. Nah, galat sebenarnya itu bisa dihitung dari nilai mutlak ya, dari selisih nilai sebenarnya dan nilai aproksimasi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi galat mutlak ini kita bicara true error ya. Galat mutlak itu adalah nilai mutlak dari selisih nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi. Maka kita dapat AT ini. Kemudian galat relatif itu adalah mutlak dari nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi dibagi dengan nilai sebenarnya dikalikan dengan 100%. Kenapa harus mutlak, Bu? Ya karena supaya positif saja hasilnya gitu. Kan kita tidak ingin jadikan nilai error ini negatif kan, jadi dimutlakkan saja gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong estimated error atau galat terestimasi, maka kita membicarakan ini kalau nilai sebenarnya tidak diketahui gitu. Kita nggak tahu nih nilai sebenarnya. Yang kita tahu kita lagi menghampiri sesuatu. Nah, sehingga untuk menghitung errornya adalah kita mengurangkan nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Karena nanti kan beriterasi terus tuh proses kalian nanti menghitung secara numerik tuh. Anda dapat nilai pertama, kemudian Anda dapat nilai kedua, nilai hampiran ketiga, nilai hampiran keempat, dan seterusnya. Nah, itu saling dikurangi. Nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya, dimutlakkan, itu adalah galatnya, ya, galat mutlaknya. Kemudian galat relatifnya untuk estimated, itu adalah mutlak dari nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya, dibagi dengan nilai sekarang, dikalikan dengan 100%. Ya, ini bentuk prosentasenya. Nah, kapan kita nanti berhenti menghitung? Karena kan kita tidak mungkin terus-terusan menghitung, terus sampai kapan nggak tahu. Kita harus putuskan kapan harus berhenti. Nah, kita berhenti menghitung ya, atau iterasinya berhenti ketika gitu ya, atau estimasi Anda bisa dikatakan tepat atau baik ketika nilai galatnya, mutlaknya itu kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif N.
hasil estimasi dikatakan tepat hingga n digit desimal jika nilai galatnya kurang dari sama dengan 10 pangkat negatif n. Jadi Anda setting kalau ingin tepat hingga 5 digit desimal misalkan, maka settinglah aturan ini. Galat harus kurang dari sama dengan 10 pangkat negatif 5. Ya, kalau Anda tetapkan 4 digit desimal, maka ini negatif 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ini versi yang lain, versi rounded ya. Kalau versi rounded ditambahkan setengah aja di sini, ada pengalinya. Jadi lebih akurat gitu ya. Lebih akurat. Jadi galatnya harus kurang dari sama dengan setengah kali 10 pangkat negatif n. Baik, rangkuman dari materi kali ini adalah kita sudah pelajari representasi bilangan. Kita punya macam-macam representasi bilangan. Ada floating point, ada desimal, atau real yang kalian sudah pelajari dari awal. Kemudian di komputer ada floating point, kemudian ada binary point atau sistem biner. Nah, yang catatan penting di sini adalah bilangan yang memiliki representasi berhingga di suatu sistem itu belum tentu atau bisa saja memiliki representasi yang tak berhingga di sistem lainnya, seperti yang kita pelajari tadi. Ya, sehingga terciptalah standar gitu ya. Kemudian yang kedua, representasi floating point yang ternormalisasi itu membuat tampilan lebih efisien sehingga menghemat memori ya, dan dapat merepresentasikan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Ya, kemudian yang terakhir, representasi error itu bergantung pada bit yang digunakan. Ya, jadi semakin akurat bitnya, semakin banyak bit yang kita gunakan, maka akan semakin akurat representasi galat yang kita dapatkan. Gitu. Baik, saya kira sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.